Perempuan Australia modern, cantik, dan berjiwa bebas bak koboi perempuan masa kini. Di sini, kecantikan tidak ditentukan oleh riasan tebal atau tinggi badan ala model papan atas. Yang benar-benar membedakan mereka adalah rasa percaya diri dan energi positif yang memancar. Saat berjalan di Sydney, Melbourne, atau kota-kota pesisir seperti Byron Bay, kamu akan melihat perempuan dengan kulit kecoklatan alami karena matahari, senyum cerah, dan gaya berpakaian santai. Rok pendek, sepatu kets, baju renang, serta topi bertepi lebar. Sederhana namun memikat. Perempuan Australia dikenal sebagai salah satu yang paling mandiri di dunia. Mereka bisa menyetir melintasi gurun, berselancar saat fajar, lalu duduk di meja rapat eksekutif pada sore hari. Sebuah perwujudan hidup dari semangat dinamis dan kemandirian yang menjadi ciri khas bangsa ini. Pendidikan dan kepemimpinan pun mencerminkan hal tersebut. Australia termasuk negara teratas di dunia dalam jumlah lulusan universitas perempuan, dan lebih dari sepertiga usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Negara ini juga menjadi anggota grup 20 pertama yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri perempuan, Julia Gillard. Sifat luar biasa lainnya, perempuan Australia tidak takut mengambil inisiatif baik dalam karier maupun urusan cinta. Mereka bisa menjadi pihak pertama yang mengirim pesan, mengajak berkencan, atau bahkan dengan berani bertanya, "Kamu suka aku?" Sebuah kepercayaan diri yang sulit untuk tidak terpesona. Lebih dari itu, berbagai survei menunjukkan bahwa perempuan Australia termasuk yang paling terbuka di dunia untuk berkencan dan menikah dengan orang asing, terutama dari Amerika, Inggris, dan Italia. Coober Pedy, kota bawah tanah paling unik di Australia. Bisakah kamu membayangkan sebuah kota di mana sebagian besar penduduknya tidak tinggal di rumah biasa, melainkan di bawah tanah? Coober Pedy, yang terletak di bagian utara Australia Selatan, jelas bukan kota biasa. Dikenal sebagai ibu kota opal dunia, kota ini terkenal dengan batu permata berkilau yang ditambang dari tanah kering. Namun, yang benar-benar membuat tempat ini luar biasa bukanlah harta karun di bawah tanahnya, melainkan cara penduduknya beradaptasi untuk bertahan hidup di gurun yang keras. Suhu musim panas bisa melonjak hingga lebih dari 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Itu bukan sekadar panas, melainkan panas yang bisa membakar kulit hanya dalam beberapa menit berada di luar ruangan. Untuk menghindari terik matahari yang menyengat, penduduk setempat memilih menggali ke dalam bumi. Dari sanalah mereka menciptakan seluruh kota bawah tanah, lengkap dengan rumah, gereja, hotel, bahkan bar di bawah permukaan tanah. Tempat tinggal unik ini disebut dugout. Dan dugout bukan hanya soal menghindari panas, ruangan ini menjaga suhu tetap stabil sepanjang tahun, sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Ini bukan sekadar cara melarikan diri dari matahari, tetapi juga metode cerdas untuk menghemat biaya energi, yang sangat penting di tengah cuaca ekstrem seperti ini. Dan jika kamu mengira Coober Pedy hanya sekadar tempat tinggal, pikirkan lagi. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk bermalam di hotel bawah tanah, menjelajahi gereja Ortodoks Serbia yang dipahat jauh ke dalam batu, atau bahkan bermain golf gurun pada malam hari dengan bola yang menyala dalam gelap di bawah sinar bulan. Begitu melangkah keluar dari sebuah dugout, kamu akan melihat pemandangan seperti dalam film fiksi ilmiah. Tanah merah tandus, ribuan lubang tambang yang menciptakan permukaan berlubang seperti planet asing. Dengan lanskap yang menyerupai Mars, Coober Pedy pernah menjadi lokasi syuting film seperti Mad Max, Pitch Black, dan Red Planet. Liar. Namun entah mengapa begitu memikat. Beranikah kamu hidup di bawah tanah? Jika Coober Pedy membuatmu terkejut, tuliskan angka 3 di kolom komentar di bawah. Kamu bisa mencintai lebih dari satu orang pada saat yang sama di Australia. Di banyak negara, terlibat secara romantis dengan lebih dari satu pasangan dianggap tidak pantas, bahkan tidak etis secara sosial. Namun di Australia, gagasan ini dipandang lebih terbuka dan telah menjadi bagian dari gaya hidup modern bagi sebagian orang. Semakin banyak warga Australia memilih poliamori, mencintai dan menjalin hubungan dengan beberapa pasangan sekaligus berdasarkan persetujuan bersama dan kejujuran. Berbeda dengan perselingkuhan atau kebohongan, poliamori menekankan keterbukaan dan penghormatan terhadap batasan. Mereka yang menjalani gaya hidup ini percaya bahwa cinta tidak dibatasi oleh jumlah, dan bahwa ikatan emosional dengan beberapa pasangan dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya. Di kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney, komunitas poliamori cukup aktif, mengadakan acara kelompok, pertemuan rutin, serta didukung oleh terapis yang mengkhususkan diri dalam hubungan semacam ini. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan pendekatan ini. Tetapi di negara yang sangat menghargai kebebasan pribadi, memilih untuk mencintai satu orang, dua orang, atau bahkan 3 orang
Selama jujur dan berdasarkan persetujuan, tetap dihormati. Australia mungkin dikenal sebagai surga bagi hewan-hewan paling aneh di bumi. Tetapi bagi sebagian orang, negeri ini juga menjadi tempat mana, bahkan definisi cinta pun mengambil bentuk yang berani dan tidak konvensional. Jika ada satu negara di dunia di mana Anda bisa menghabiskan seluruh hidup untuk menjelajah, namun tetap belum menemukan semua jenis hewannya, negara itu pasti Australia. Jutaan tahun isolasi geografis telah memungkinkan daratan ini berevolusi dan melahirkan makhluk-makhluk paling aneh, paling unik, dan terkadang terasa cukup menyeramkan di planet ini. Ambil contoh kadal leher berjumbai, bintang dari banyak film dokumenter satwa liar. Jika Anda sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba melihat payung hidup terbuka, jangan panik. Itu hanyalah mekanisme pertahanan sang kadal. Mengira semut itu kecil dan tidak berbahaya? Kenalkan bulldog ant yang dapat tumbuh hingga 3 cm panjangnya, sekitar 10 kali ukuran semut rumah biasa. Sengatannya terasa seperti jarum dan bahkan bisa memicu syok anafilaksis pada orang yang alergi. Jelas bukan makhluk yang ingin Anda hadapi. Atau bayangkan seekor katak sebesar ayam dengan berat hingga 3 kg. Itulah cane toad, penghuni tak diundang yang awalnya dibawa dari Amerika Selatan untuk mengendalikan hama, namun justru berubah menjadi spesies invasif yang berbahaya. Lalu ada giant huntsman spider, dengan bentangan kaki hingga 10 cm. Jangan kaget jika suatu pagi ia santai berjalan di dinding rumah Anda saat sarapan. Meski ukurannya besar, laba-laba ini tidak berbahaya dan bahkan berguna untuk menangkap serangga. Dan tentu saja ada platypus, makhluk yang tampak seperti keluar langsung dari dongeng. Dengan paruh mirip bebek, ia bertelur seperti reptil, namun sebenarnya adalah mamalia. Tambahkan rainbow lorikeet, burung nuri berwarna cerah yang terkenal dengan kicauannya yang ceria dan kemampuannya terbang lincah di kawasan permukiman. Dan jangan lupakan quokka, hewan paling bahagia di dunia. Simbol sejati keramahan dan pesona satwa liar Australia. Banyak ditemukan di Pulau Rottnest dekat Perth. Makhluk mungil ini selalu terlihat seperti sedang tersenyum. Tren swafoto bersama quokka pernah viral, membuat orang-orang di seluruh dunia jatuh cinta pada senyum manisnya. Dan itu belum semuanya. Australia masih menyimpan kejutan aneh lainnya. Seperti kisah saat militernya kalah perang melawan burung emo, atau pria-pria Australia yang mencari cinta melalui layanan perjodohan internasional. Tetap ikuti sisa video ini agar Anda tidak melewatkan satupun cerita seru. Warga Australia gemar mengejek para pemimpinnya di televisi nasional. Bayangkan hidup di negara seperti Korea Utara atau Rusia. Apakah Anda berani memikirkan konsekuensi mengkritik kepala negara? Di banyak tempat, mengejek tokoh setinggi itu dianggap tidak sopan, bahkan ilegal. Namun di Australia, komedi politik adalah tradisi arus utama. Di stasiun penyiaran nasional ABC, acara seperti The Chasers' War on Everything, Shaun Micallef's Mad as Hell, serta program berita satir seperti The Weekly menggunakan sarkasme dan humor untuk secara terbuka mengkritik Perdana Menteri, para menteri, dan kebijakan pemerintah. Mereka tidak hanya menyebut nama secara langsung, tetapi juga mengejek habis-habisan, bahkan pernah melakukan aksi absurd seperti iring-iringan mobil palsu saat KT APEC tahun 2007 untuk menyindir sistem keamanan nasional, menjadikan tim The Chaser sebagai pahlawan rakyat. Kasus yang lebih baru terjadi ketika jurnalis senior ABC, Laura Tingle, secara belak-belakan menyebut koalisi oposisi sebagai pertunjukan badut dan mengatakan mereka sudah tidak relevan dalam permainan politik. Meski pernyataannya tajam, komentarnya disiarkan secara nasional tanpa sensor, menunjukkan betapa terbukanya dan kuatnya komitmen masyarakat Australia terhadap kebebasan berpendapat dalam mengkritik tokoh publik. Caitlin Adams, dosen media di University of Adelaide, mencatat bahwa satire merupakan bentuk komentar sosial dan politik yang sangat efektif. Humor jelasnya mampu menjangkau audiens yang tidak selalu bisa disentuh oleh media tradisional. Dan di Australia, memang gang figur publik seolah memiliki izin budaya tersendiri. Lelucon-lelucon ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk pengawasan. Alih-alih melonggarkan tanggung jawab, budaya komedi justru menyoroti sudut-sudut kekuasaan yang tersembunyi. Singkatnya, kebebasan berbicara di Australia tidak berhenti di ruang publik. Ia mengalir ke acara bincang-bincang, sitkom, dan siaran nasional. Dan para penontonnya? Mereka dengan bangga merayakan lelucon yang diarahkan kepada mereka yang berkuasa. Di negara Anda, apakah hal seperti ini terasa terlalu longgar atau justru terlalu ketat? Tulis komentar di bawah video, dan mari kita diskusikan bersama. Kampanye perang emo saat artileri kerajaan kalah dari burung unta Australia. Kedengarannya gila, tetapi ini benar-benar terjadi.
Kekalahan aneh ini berlangsung di Australia dan dengan cepat menjadi bahan ejekan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Perang Emu terjadi dari bulan November hingga Desember tahun 1932 sebagai respons terhadap masalah emu, yaitu burung besar yang tidak bisa terbang dan menyebabkan kerusakan parah pada lahan pertanian di Australia Barat. 3 anggota artileri kerajaan Australia ditugaskan untuk memusnahkan sekitar 20.000 ekor emu menggunakan senapan mesin. Namun setelah 2 bulan, kurang dari 1.000 ekor yang berhasil dibunuh. Angka itu bahkan dianggap terlalu dilebih-lebihkan, karena warga setempat percaya hanya sekitar 300 ekor burung yang benar-benar tertembak. Setelah mendengar hasil tersebut, Anda mungkin bertanya-tanya seberapa merusak emu-emu ini sebenarnya. Awalnya merupakan satwa asli yang dilindungi. Emu kemudian dinyatakan sebagai hama pada tahun 1922 karena menghancurkan hamparan besar tanaman berharga, terutama gandum. Mereka juga sering menerobos pagar petani, menciptakan celah yang memungkinkan hama lain seperti kelinci masuk dan menyebabkan kerusakan tambahan. Selain itu, saat memakan tanaman, emu menginjak-injak area sekitarnya sehingga memperparah kehancuran. Situasi memuncak pada tahun 1932 ketika migrasi massal yang tidak biasa dipicu oleh kekeringan menyebabkan kerusakan luas pada ladang gandum, khususnya di distrik Champion. Bahkan sebelum perang emu dimulai, seperempat petani sudah meninggalkan tanah mereka. Meskipun para petani diizinkan menembak emu sendiri, keterbatasan sumber daya memaksa mereka meminta bantuan pemerintah. Artileri kerajaan Australia pun tiba di distrik Champion dengan 3 personel, 2 senapan mesin, 10.000 peluru amunisi, dan seorang juru kamera. Namun, perang melawan burung yang tidak bisa terbang ini sama sekali tidak mudah. Setelah 3 hari, mereka hanya berhasil membunuh 30 ekor emu karena burung-burung tersebut menyebar ke segala arah. Seorang penembak bahkan mencoba menembak dari atas truk yang sedang bergerak. Tetapi medan yang bergelombang membuat emu berlari lebih cepat dari kendaraan, sehingga hampir mustahil untuk membidik atau menjatuhkan mereka. Tak lama kemudian, terungkap bahwa setiap kelompok emu tampaknya memiliki satu burung penjaga yang akan memberi peringatan kepada yang lain, memberi waktu bagi kawanan itu untuk melarikan diri. Pada akhirnya, emu dianggap sebagai pemenang perang ini. Pada tahun 1934, pemerintah mulai memasok amunisi kepada para petani dan memperkenalkan sistem hadiah untuk perburuan emu. Sekitar 57.000 klaim hadiah emu tercatat dalam waktu 6 bulan. Setelah periode ini, perang emu yang terkenal itu perlahan memudar dalam sejarah, menjadi pelajaran tentang keterbatasan penggunaan kekerasan terhadap satwa liar. Para petani terus menggunakan perangkap dan senjata, tetapi dengan pendekatan yang lebih terkendali. Menjelang akhir tahun 1950-an, mereka beralih ke pagar yang kuat sebagai solusi ekologis jangka panjang. Pengantin pesanan lewat pos. Pengantin pesanan lewat pos telah menjadi tren yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pria Australia, khususnya yang berusia lebih tua atau tinggal di daerah pedesaan, beralih ke layanan perjodohan internasional untuk mencari pasangan. Paling sering, mereka terhubung dengan perempuan dari Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Thailand. Layanan ini menyediakan platform interaksi melalui profil daring, pertukaran surat, dan pertemuan langsung. Salah satu alasan utama pria mencari istri dari luar negeri adalah kurangnya jumlah perempuan di wilayah pedesaan, di mana rasio pria dan perempuan sangat tidak seimbang. Perbedaan budaya dan gaya hidup juga membuat hubungan lokal menjadi lebih sulit terjalin. Perempuan dari Vietnam dan Filipina sering dihargai karena orientasi mereka yang kuat pada keluarga dan keinginan membangun rumah tangga yang stabil. Hal ini menciptakan keselarasan alami antara kebutuhan pria Australia dan aspirasi perempuan Asia yang mencari peluang hidup baru. Namun, di balik kisah sukses tersebut, terdapat kekhawatiran serius. Banyak perempuan menghadapi kekerasan dan isolasi setelah menikah. Sebagian dilarang berkomunikasi dengan orang lain, diputus dari koneksi sosial, dan kehilangan kebebasan pribadi. Sebagai tanggapan, pemerintah Australia mulai memperkenalkan langkah-langkah perlindungan, termasuk dukungan psikologis dan hukum bagi perempuan yang terdampak, serta mewajibkan layanan perjodohan internasional untuk mematuhi peraturan ketat demi melindungi semua pihak yang terlibat. Negeri kota-kota hantu. Ketika orang membayangkan Australia, mereka sering memikirkan lanskap alam liar dan garis pantai yang seakan tak berujung. Namun, tersembunyi di balik keindahan itu, terdapat kota-kota hantu, yaitu komunitas yang dulunya makmur, kini tinggal reruntuhan. Setiap retakan dan bata yang runtuh menyimpan kisah kehidupan yang telah lama berlalu.
Farina adalah salah satu contohnya. Terletak di tengah gurun Australia Selatan, Farina pernah menjadi permukiman yang ramai pada akhir abad ke-19. Namun, ketika jalur kereta api dialihkan dan pertanian runtuh di bawah terik matahari yang menyengat, para penduduk pergi, meninggalkan kota itu dalam keheningan. Kini, yang tersisa hanyalah dinding bata kosong dan sebuah toko roti bawah tanah yang telah dipugar, sebuah fragmen dari kehidupan yang pernah utuh. Lebih ke arah tenggara, di negara bagian Victoria, terdapat Walhalla, yang dulunya merupakan pusat pertambangan emas yang sangat ramai. Namun, demam emas tidak berlangsung selamanya. Sekarang, kurang dari 20 orang tinggal di sana sepanjang tahun. Meski begitu, Walhalla tidak sepenuhnya menghilang. Tur ke tambang emas tua, kereta uap klasik, dan rumah-rumah era Victoria yang dipugar telah menjadikannya destinasi populer, terutama bagi wisatawan yang merindukan petualangan dan nostalgia. Apakah arti kota-kota hantu ini jika bukan pengingat akan masa-masa kejayaan yang pernah ada lalu menghilang? Mereka adalah kisah sunyi tentang ketangguhan, impian yang tak terwujud, dan perjalanan waktu yang tak pernah bisa dihentikan. Pokies atau mesin judi pun menjadi bagian kecil dari warna budaya modern Australia. Labirin perjudian legal di Australia adalah kenyataan yang mengejutkan. Anda mungkin benar-benar tercengang oleh informasi yang akan saya bagikan. Australia hanya mencakup kurang dari 1/10 populasi dunia, namun menurut Australia Institute, negara ini menjadi rumah bagi sekitar 18% dari seluruh mesin poker di dunia. Produsen mesin poker terbesar di dunia juga berasal dari Australia, yaitu Aristocrat. 63 sen dari setiap $1 yang dimasukkan ke mesin poker berasal dari seseorang yang memiliki kecanduan judi, ujar Tim Costello, juru bicara utama Alliance for Gambling Reform. Meskipun tidak ada angka resmi mengenai berapa banyak orang di Australia yang meninggal akibat perjudian, jika kita menggunakan Hong Kong, wilayah dengan tingkat perjudian yang lebih rendah, sebagai tolok ukur, angkanya bisa mencapai sekitar 20%. Seorang perempuan Australia yang sudah 6 tahun tidak berjudi, mengatakan kepada The Guardian bahwa minggu lalu ia menyaksikan adiknya yang berusia 21 tahun menghabiskan $40.000 Australia dari tabungan pensiun orang tua mereka. Sang adik bahkan telah 2 kali mencoba mengakhiri hidupnya akibat perjudian. Secara global, sebagian besar mesin poker berada di kasino, namun dari mesin yang tidak berada di dalam kasino, 76% berada di Australia. Tidak mengherankan jika warga Australia menjadi pihak dengan kerugian perjudian terbesar per kapita di dunia, dengan kerugian tahunan mencapai $25 miliar Australia, menurut Australian Institute of Health and Welfare. Namun, sebagian besar perjudian tidak terjadi pada malam-malam besar di kasino mewah, melainkan berlangsung diam-diam, di pub-pub sudut jalan dan tempat komunitas sehari-hari. Kini, perjudian juga marak terjadi secara daring. Sebuah laporan bulan Juli 2024 dari Gambling Research Center, Universitas Nasional Australia, memperingatkan bahwa perjudian daring melonjak tajam di Australia, dengan sepertiga responden survei mengakui telah memasang taruhan daring dalam 4 bulan terakhir. Sebagian besar perusahaan perjudian daring Australia berlisensi di wilayah utara, tempat pajak dan biaya lebih rendah. Wilayah ini hanya menampung sepertiga populasi negara dan memiliki ekonomi senilai $32 miliar Australia. Meskipun terdapat undang-undang yang membatasi jam operasional dan jumlah taruhan, celah hukum serta budaya toleransi diam-diam dari pihak berwenang telah mengubah mesin poker menjadi mesin keuntungan raksasa yang menyamar sebagai hiburan. Di Australia, perjudian tidak perlu bersembunyi. Ia bersinar terang. Tidak berdahak-hapian zanism power. Warga Australia merayakan Natal di tengah panasnya musim panas, menjadikannya pengalaman yang benar-benar berbeda. Saat sebagian besar dunia berselimut musim dingin yang membeku, orang Australia menyambut hari raya di bawah matahari yang terik. Santa tidak meluncur dengan kereta salju di sini. Ia berdiri seimbang di atas papan selancar. Di pantai Bondi, pohon Natal berkilauan berdiri di samping pasir keemasan, sementara hidangan perayaan dipenuhi makanan laut segar dan salad mangga yang renyah, menggantikan kalkun panggang. Malam Natal pun tidak sunyi, melainkan menjadi ajang berlarian ke laut di bawah langit biru bersuhu 30 derajat Celcius. Sydney menambahkan pertunjukan khasnya ketika musim dingin tiba. Kota ini bersinar dengan cahaya neon, berubah menjadi kanvas bercahaya. Gedung opera tampak seolah mengapung di dalam ubur-ubur kosmik, sementara gang-gang kecil berkilau dengan lampu warna-warni. Sempurna untuk foto yang layak diunggah ke Instagram. Dan untuk momen yang tak terlupakan,
Acara lagu Natal dengan cahaya lilin mengumpulkan ribuan orang di bawah langit malam musim panas. Suara-suara berpadu dalam himne klasik, sementara gelas sampainya dingin berkilauan. Natal yang tiada duanya, di mana Santa menaklukkan ombak bukan menembus salju. Budaya kopi Australia yang kuat mungkin akan mengejutkan Anda. Bukan Italia atau Amerika Serikat, melainkan Australia yang memiliki salah satu tradisi kopi paling hidup di dunia. Di sini, kopi bukan sekadar minuman untuk membangunkan tubuh. Ia adalah kebiasaan, gaya hidup, irama harian tempat orang-orang terhubung di pagi hari atau sore menjelang malam. Di Melbourne atau Sydney, berjalanlah di sepanjang jalan manapun, dan Anda akan menemukan kafe kecil yang hangat, tempat setiap cangkir diracik dengan penuh gairah dan perhatian. Barista bukan sekadar berdiri di balik meja, mereka adalah para perajin. Flat white, long black, cappuccino, atau cold brew diperlakukan layaknya karya seni. Yang membuatnya istimewa adalah pilihan warga Australia terhadap kafe independen dibanding jaringan global. Mereka datang ke tempat di mana pemiliknya mengenal nama mereka, tahu bahwa mereka ingin susu lebih sedikit, bahkan tahu jam pasti mereka biasanya mampir. Perjalanan kopi Australia dimulai setelah Perang Dunia Kedua, ketika para imigran Italia dan Yunani membawa espresso, cappuccino, dan budaya kafe Eropa ke selatan. Mereka membawa lebih dari sekadar biji kopi, mereka membawa jiwa. Kini, kopi bukan hanya soal rasa, melainkan bagian dari identitas modern Australia, jeda yang anggun di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Cuaca terus iri menyebabkan jinjuin web storage trace, mehat di jeridu, ada swagor dan berita mengenai mereka kuno. Terus menjajah. Ketika memikirkan suara khas Australia, di jeridu langsung terlintas di benak. Nada magis yang menggema seperti panggilan dari masa purba. Dikenal sebagai yidaki dalam bahasa Yolngu, alat ini bukan sekadar instrumen, melainkan suara musik tertua yang masih bertahan di Australia Utara. Para arkeolog menemukan lukisan batu di Kakadu dan Arnhem Land yang membuktikan bahwa alat ini telah ada selama lebih dari 1.500 tahun. Masyarakat aborigin tidak memahat batang kayu dengan kapak. Sebaliknya, mereka mencari pohon eukaliptus yang secara alami berlubang akibat rayap atau semut, menghasilkan instrumen dengan panjang antara 1 hingga 1,5 meter. Semakin panjang batangnya, semakin dalam nadanya, beresonansi seperti bisikan dari ibu pertiwi sendiri. Yang membuat didgeridoo benar-benar unik adalah teknik pernapasan melingkar. Meniup udara keluar melalui mulut, sambil secara bersamaan menarik napas melalui hidung, menghasilkan aliran suara yang terus-menerus tanpa terputus. Bagi masyarakat Yolngu, alat ini tetap menjadi jembatan sakral antara masa lalu dan masa kini, membawa suara para leluhur dalam upacara-upacara adat. Kini, instrumen kuno ini telah melampaui hutan-hutan Arnhem Land. Suaranya dapat terdengar dalam musik elektronik, jazz, dan di panggung internasional besar. Namun, dimanapun dimainkan, bunyi didgeridoo selalu membawa semangat Dreamtime, dunia mitologis yang diyakini masyarakat aborigin sebagai awal dari seluruh keberadaan. Australia, sebuah negeri yang terpisah di tengah samudera luas, menyimpan begitu banyak keajaiban yang membuat dunia terpukau. Di sini, alam menampilkan keragaman dan kemegahannya tanpa batas, mulai dari lautan dan pegunungan hingga gurun pasir, serta ekosistem yang benar-benar unik. Yang paling ikonik dari semuanya adalah Great Barrier Reef, keajaiban alam terbesar di planet ini, membentang lebih dari 2.300 km di lepas pantai Queensland. Menjadi rumah bagi ribuan spesies terumbu karang, ikan, dan kehidupan laut lainnya. Kawasan ini bagaikan surga bawah laut, sekaligus simbol global keanekaragaman hayati samudra. Menjelajah ke pedalaman, Anda akan tiba di Uluru, batu pasir raksasa yang menjulang dari gurun merah di wilayah utara. Bagi suku Anangu, Uluru bukan sekadar batu, melainkan jantung suci yang terhubung dengan legenda Dreamtime dan roh leluhur. Saat matahari terbit atau terbenam, Uluru memancarkan warna oranye hingga merah tua yang terus berubah. Pemandangan menakjubkan yang benar-benar membuat napas tertahan. Australia juga merupakan negeri penuh kontras, dari hutan hujan Daintree yang rimbun, salah satu hutan hujan tropis tertua di bumi, hingga gurun-gurun kering yang luas di bagian tengah. Anda bisa berenang bersama lumba-lumba di Shark Bay, lalu berkendara melewati kebun anggur di lembah Barossa, dan keesokan harinya mendapati diri Anda dikelilingi salju di pegunungan Snowy. Negeri ini juga menjadi rumah bagi hewan-hewan yang tidak ditemukan di tempat lain, mulai dari kanguru dan koala hingga platypus. Satwa liar ini ada berkat jutaan tahun isolasi geografis, menjadikan Australia sebuah pulau biologis sejati. Pernahkah Anda mengunjungi Australia? Keajaiban mana yang paling membuat Anda terkesan? Bagikan di kolom komentar di bawah, dan teruslah menonton.
karena masih banyak fakta menakjubkan lainnya yang akan segera hadir. Kuliner Australia adalah sebuah perjalanan penuh kejutan, menawarkan cita rasa yang terasa asing sekaligus akrab bagi siapapun yang berani mencobanya. Salah satu yang paling ikonik dan juga paling kontroversial adalah Vegemite, olesan berwarna gelap dan asin yang sangat dicintai orang Australia. Rasa yang sangat kuat membuatnya menjadi kebanggaan nasional. Tetapi bagi banyak wisatawan asing, ini adalah tantangan tersendiri. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% warga Amerika Serikat yang mencicipi Vegemite untuk pertama kalinya menggambarkannya sebagai pengalaman yang tak terlupakan, jika tidak bisa dibilang mengejutkan. Di sisi lain, Australia juga menawarkan makanan yang digemari dunia. Di puncak daftar ada Tim Tam, biskuit berlapis coklat dengan isian krim yang diekspor ke lebih dari 40 negara. Camilan ini secara konsisten menjadi salah satu souvenir paling populer dan telah menjelma menjadi simbol kuliner yang membuat perjalanan terasa belum banyak. Jika Anda berada di stadion, tak ada yang bisa menyaingi pai daging panas. Dikenal sebagai raja makanan olahraga di Australia, perannya sama seperti hot dog di Amerika Serikat. Namun dengan kulit pai keemasan yang renyah dan isian gurih yang kaya rasa, menghadirkan cita rasa khas yang dengan bangga diklaim sebagai milik Australia. Bagi pecinta manis, Lamington wajib dicoba. Kue bolu yang dilapisi coklat dan ditaburi kelapa putih seperti salju, dengan konsumsi mencapai puluhan juta potong setiap tahun sebagai sumber kebanggaan nasional. Dan akhirnya, barbeque luar ruangan lebih dari sekadar hidangan. Ini adalah lambang budaya. Keluarga dan sahabat berkumpul di bawah langit terbuka, berbagi daging panggang, tawa, serta suasana hangat dan santai yang menjadi ciri khas kehidupan Australia. Unik namun sulit dilupakan, kuliner Australia akan mengejutkan Anda lebih dari sekali, dan pada akhirnya memikat dengan rasa yang tak akan Anda temukan di tempat lain. Jika Anda pernah bermimpi mengunjungi sebuah desa Jerman tanpa harus terbang ke seberang dunia, Handorf di Australia Selatan adalah tempat yang sempurna. Didirikan pada tahun 1839, Handorf merupakan pemukiman Jerman tertua yang masih bertahan di negara ini, dan sebuah permata budaya yang sejati. Sejak pertama kali tiba, suasananya terasa seperti melangkah ke potongan kecil Bavaria. Atap genteng merah, dinding bata coklat hangat, jendela kayu dengan bingkai putih, serta keranjang bunga berwarna-warni menciptakan pesona Eropa yang damai, berpadu indah dengan latar belakang Australia yang cerah. Sepanjang jalan utamanya, yang panjangnya sekitar 1 kilometer, Anda akan menemukan kafe-kafe yang ramah, toko kue, galeri seni, studio keramik, coklat buatan tangan, hingga toko kulit. Penduduk setempat terkenalkan keramahannya, selalu senang berbincang, berbagi cerita tentang toko roti keluarga mereka, atau merekomendasikan bir kerajinan terbaik di kota ini. Banyak toko merupakan usaha keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari pembuatan lilin dan kerajinan kulit, hingga toko roti yang masih menggunakan resep abad ke-19. Makanannya autentik khas Jerman, disajikan dengan cita rasa kaya dan mengenyangkan seperti di tanah asalnya. Berbagai festival juga menjaga tradisi tetap hidup, dari Oktoberfest dengan sentuhan Australia hingga pasar Natal musim panas yang penuh warna. Dan bagi pecinta seni, The Cedars adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Bekas rumah sekaligus galeri Hans Huyssen, tempat lukisan lanskapnya yang penuh makna, menangkap jiwa pedalaman Australia. Australia adalah salah satu destinasi paling diminati di dunia, menawarkan lingkungan yang aman, kualitas hidup yang tinggi, serta kuliner yang unik. Namun, biaya hidup di sini juga bisa menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Harga sewa di kota-kota besar seperti Sydney atau Melbourne dapat mencapai hingga $1.500 per bulan untuk sebuah apartemen kecil. Hal ini saja sudah membuat sebagian orang berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk menetap. Selain itu, tagihan utilitas bulanan, termasuk listrik, air, gas, dan internet, untuk apartemen rata-rata berkisar antara $150 hingga $250. Belanja kebutuhan pokok di supermarket besar seperti Coles atau Woolworths dapat menghabiskan sekitar $80 hingga $150 setiap minggu. Angka yang membuat banyak orang mempertimbangkan kembali untuk tinggal dalam jangka panjang. Layanan kesehatan pun menambah tekanan. Pemeriksaan rutin atau kunjungan ke dokter gigi seringkali memakan biaya antara $100 hingga $200 per kunjungan. Asuransi kesehatan swasta memang membantu mengurangi biaya ini, tetapi premi bulanan juga tidak murah. Pendidikan menjadi faktor penting lainnya. Biaya kuliah universitas bagi mahasiswa internasional berkisar antara $15.000 hingga $30.000 per tahun.
tergantung pada bidang studi dan institusi. Selain itu, biaya hidup, termasuk makanan, transportasi, dan kegiatan ekstrakurikuler, semakin menambah total anggaran. Meski begitu, tidak semua hal di Australia mahal. Makan di restoran kasual dapat menghabiskan sekitar 15 hingga 20 dolar per kali makan. Sementara transportasi umum kereta atau bus berkisar antara 100 dolar hingga 150 dolar per bulan. Bagi mereka yang tidak memiliki mobil, biaya ini masih tergolong terjangkau. Australia menawarkan gaya hidup yang luar biasa, tetapi tingginya biaya hidup, terutama di kota-kota besar, memang tidak murah. Meski demikian, dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan perencanaan yang matang, Anda tetap dapat menikmati standar hidup yang sangat baik tanpa terbebani secara finansial. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersedia menerima biaya ini sebagai imbalan atas kehidupan yang penuh peluang dan pengalaman di Australia? Tulis angka 1 di kolom komentar jika Anda siap menjelajahi kehidupan baru di sini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.